Saya di video penghantar menjelaskan bahwa pengertian filsafat itu adalah perenungan yang berdasarkan rasio. Perenungan ini bisa juga disebut meditasi atau berhalwat dalam bahasa agama, atau bertahanus ya, atau kontemplasi ya bahasa umumnya. Jadi melakukan semacam kontemplasi yang kontemplasinya berdasarkan rasio. Nah, kontemplasi ini bukan hanya dilakukan oleh para filosof sebetulnya. Para nabi, para rasul pun sama melakukan itu. Kalau kita sedikit membuka sejarah tentang nabi kita pun, Nabi Muhammad melakukan itu di Gua Hiro. Dia melakukan perenungan yang cukup lama di situ. Hanya yang membedakannya, kalau Rasul pada saat dia sedang melakukan kontemplasi, itu jawabannya dibantu oleh Tuhan atau oleh Allah, diberikan bantuan jawaban. Itu kalau Rasul. Sedangkan filosof mencari sendiri, ya kan, jawabannya gitu. Tidak diberikan jawabannya oleh Tuhan secara langsung. Beda dengan Rasul. Termasuk kita, kalau kita merenung jangan terlalu berharap, karena kita bukan Rasul ya. Kita kalau melakukan kontemplasi ya kita mencoba mencari jawaban sendiri. Lalu di samping kontemplasi, filsafat itu radik atau radikal, yang berpikir sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Radik itu bahasa Yunani ya, artinya akar, artinya berpikir sampai mendalam begitu kan, sampai ke dasarnya. Lalu kemarin saya juga jelaskan bahwa berfilsafat itu kritis. Apapun dipertanyakan, semacam satu ruang bebas kita bertanya. Jadi dalam filsafat itu apapun boleh dipertanyakan. Tidak ada hal yang tabu untuk dipertanyakan, semacam dunia bebas bertanya. Apapun boleh dipertanyakan dalam filsafat. Dengan kekritisan kita ini. Walaupun memang nih, plus minus ya orang yang kritis itu. Saya sampaikan dulu minusnya apa. Orang yang selalu berpikir kritis itu minusnya, sesuatu yang sederhana menjadi tidak sederhana. Karena selalu dipertanyakan kan gitu. Yang tadinya sederhana menjadi rumit. Nah, resikonya memang ketika belajar filsafat, sesuatu yang sederhana menjadi rumit. Gitu. Karena kritis. Gitu. Tapi manfaatnya juga banyak, tidak sedikit. Minimal kita bisa lebih tahu secara mendalam hakikat dari sesuatu karena kekritisan itu, atau minimal kita tidak mudah ditipu orang, gitu kan. Karena apa? Setiap suatu pertanyaan dalam filsafat itu minimal diragukan dulu, dikritisi dulu, tidak langsung diyakini kebenarannya, tapi dikritisi dulu. Itu lebih jauhnya mungkin manfaat lain ketika kita kritis tidak mudah tertipu lah gitu kan, atau tidak mudah dihipnotis orang. Jadi orang yang senang berpikir kritis itu sulit dihipnotisnya. Kira-kira itulah manfaat lainnya. Lalu berfilsafat juga berpikir secara sistematis, artinya tidak zigzag tapi step by step. Lalu sifatnya juga universal, hal-hal yang bersifat umum, bukan bersifat khusus. Kalau saya sederhanakan, jadi filsafat itu adalah perenungan yang kritis, radik, sistematis, dan universal atas hal-hal pokok dalam hidup.
Apa itu hal-hal pokok dalam hidup? Hal-hal pokok dalam hidup itu paling tidak ada tiga, bukan paling tidak, saya memahami ada tiga yang dianggap pokok dalam hidup. Pertama, tentang Tuhan. Yang kedua, tentang manusia. Dan yang ketiga, tentang alam. Jadi ada tiga hal pokok dalam hidup. Tuhan, manusia, dan alam. Nah, kaitannya dengan filsafat pendidikan Islam, kita mencoba memahami filsafat dari segi ruang lingkup manusia. Ini bukan wilayah ketuhanan atau wilayah kealaman, tapi kita masuk ke wilayah kemanusiaan. Apakah manusia itu memang perlu untuk dididik? Nah, ini pertanyaannya. Kalau dipandang perlu, bagaimana cara mendidiknya? Kapan memulainya pendidikan itu? Nah, untuk menjawab ke arah situ, kita mungkin bisa mempertanyakan dulu, apakah karakter manusia itu, karakter asal manusia itu baik atau jelek? Nah, ini kita bisa mulai dari sini mengawalinya. Karakter manusia itu hakikatnya baik atau jelek? Karena kita umat Islam, mungkin kita bersandar kepada satu hadis yang menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, pertanyaannya, fitrah itu kecenderungan ke arah baik atau ke arah jelek? Karena orang menafsirkan fitrah itu adalah suci. Ada juga teori dari John Locke tentang teori tabula rasa. Kata John Locke, manusia itu bagaikan lilin putih atau bagaikan kertas putih. Ini teori tabula rasa. Nah, kalau lilin putih atau kertas putih sama dengan fitrah dalam konsep hadis. Apakah fitrah itu satu yang potensial karakter manusia cenderung kepada kebaikan atau kepada kejelekan? Ini ada dua pendapat para filosof. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa fitrah manusia itu sebetulnya jelek. Karakter dasar manusia itu jelek, tidak baik. Karena jelek, maka manusia harus dididik. Saya beri contoh Bapak dan Ibu. Umpamanya nih, satu hari, atau jangan satu hari lah, 1 jam, diberlakukan tidak ada hukum apapun. Diandaikan ada 1 jam, diberlakukan tidak ada hukum apapun. Orang yang mencuri tidak dihukum. Orang yang berzina tidak dinyatakan bersalah. Orang yang membunuh tidak dihukum. Orang yang mencuri tidak dipersalahkan. Kalau 1 jam aja tanpa ada hukum apapun, kira-kira manusia melakukan kebaikan apa kejelekan? Jawabannya kita bisa menjawab dalam diri sendiri nih. Kalau 1 jam tanpa hukum, apa yang akan saya lakukan? Kebaikan apa kejelekan? Berdasarkan teori ini, kalau 1 jam saja, jangankan 1 hari, hidup tanpa hukum, maka manusia akan berbuat jahat, akan melakukan apapun yang semaunya. Dia mungkin berzina, dia mungkin mencuri, dia mungkin melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Karena tidak ada hukum. Atas dasar ini, diyakini bahwa manusia itu karakternya itu jelek. Lalu mungkin kita juga bisa melihat bagaimana di surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiqu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Nah, suatu ketika Allah ngobrol dengan malaikat, kira-kira nih kalau saya bahasakan dengan bahasa sederhana saya, Kat, saya mau bikin manusia di muka bumi. Waktu itu malaikat protes, ya Allah,
Kenapa engkau akan ciptakan manusia? Bukankah manusia itu adalah makhluk yang suka membuat pertumpahan darah dan suka membuat keributan? Lalu Allah menjawab, saya lebih tahu daripada kamu. Dari konteks ayat ini, seakan-akan mengindikasikan, memperkuat teori bahwa memang karakter manusia itu hakikatnya jelek. Dari kacamata ini ya. Tapi ada juga teori yang menyatakan bahwa hakikat manusia itu baik, tidak jelek. Jadi konsep fitrah itu adalah baik. Konsep teori tabula rasa itu dari John Locke itu kecenderungan manusia itu adalah berbuat baik. Apa contohnya? Kalau saudara-saudara sedang berjalan, tiba-tiba ada anak yang jatuh, nggak tahu itu anak siapa, itu spontan ada menolong. Itu menunjukkan bahwa kepribadian kita itu adalah baik, ingin menolong. Ada banyak hal yang secara refleks kita melakukan kebaikan. Tanpa dipikirkan sebelumnya, tiba-tiba kita melakukan kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa karakter manusia itu pada hakikatnya adalah baik. Walaupun ada sekarang, kalau kita melihat kecelakaan di jalan raya, mungkin hati kita ingin menolong, tapi tiba-tiba suka menarik diri. Takut jadikan saksi nanti ribet gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi hati kecilnya ingin menolong. Nah, yang membuat manusia tidak baik itu bukan karakternya, tapi lingkungannya. Lingkungan dialah yang membuat dia tidak baik, gitu kan. Karena mungkin pendidikannya yang tidak baik, lingkungan keluarganya yang kurang baik, milieu pergaulannya yang tidak baik, gitu. Sehingga dia cenderung berbuat tidak baik. Tapi pada hakikatnya bahwa manusia itu adalah baik. Nah, ini dua teori ini saling meneguhkan, gitu kan. Saudara-saudara bisa nanti membantah atau memperkuat salah satu teori itu. Kita bisa diskusikan itu bersama-sama. Jadi terlepas apakah karakter manusia itu baik atau jelek, kita sudah meyakini bahwa manusia itu butuh dididik, gitulah ya. Sehingga di Indonesia ada proses pendidikan, baik formal, informal, maupun non-formal. Lalu dalam teori pendidikan, saya yakin karena saudara-saudara sudah sarjana, masih ingat waktu di S1, bahwa yang namanya pendidikan itu bukan hanya knowledge, tapi afektifnya juga dan psikomotoriknya juga. Jadi yang namanya pendidikan itu harus menyentuh kepada tiga ranah itu, kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, dari sini mari kita sama-sama diskusi, sebab saya lebih senang diskusi pembelajaran ini. Saya tidak mau terlalu dominan, sebab saya meyakini yang namanya keilmuan itu sekarang banyak di dunia maya keilmuan itu. Secara knowledge, dosen itu bisa kalah ilmunya oleh mahasiswa. Dan itu harus diterima. Karena keilmuan sekarang begitu terbukanya. Sehingga saya punya keyakinan kuliah apalagi di pasca sarjana, ya kebetulan saja saya ditakdirkan jadi dosen gitu kan. Sebenarnya kalau keilmuan belum tentu. Boleh jadi
saudara-saudara jauh lebih menguasai daripada saya, sehingga mari kita sharing, mari kita saling melengkapi, mari kita saling berbagi, karena ilmu itu harus dibagi gitu kan.